Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setianto Adi Nugroho, NIM C1D018006, ingin menjelaskan mengenai kesadaran ruang sosial dan geografis, utamanya dalam pembelajaran sosiologi sastra. Kesadaran ruang sosial dan geografis dengan sastra sangat erat hubungannya. Mengapa? Karena apabila kita melihat antara hubungan sastra dan masyarakat adalah suatu komunitas yang mendiami suatu ruang sosial dan geografis tertentu. Hippolyte Taine, seorang filsuf dan kritikus sosial Prancis, mengatakan ia menemukan implikasi antara ruang sosial dan geografis dengan fiksi imajinatif, yang mana berdasarkan teori imitasi berdasarkan teori imitasi Plato, ia mengatakan bahwa berdasarkan teori imitasi Plato, ia mengatakan bahwa sastra merupakan hasil dari cerminan masyarakat. Oleh karena itu, jelas hubungan ruang sosial dan geografis terhadap sastra itu amat sangat erat, karena sastra akan mencerminkan masyarakat, baik ruang sosialnya dan ruang geografisnya maupun masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Untuk sosiologi sastra sendiri memandang penting kesadaran ruang sosial dan geografis. Dalam sosiologi empirik yang mempelajari sebagai sastra dalam pengaruh untuk kehidupan sosial, dan dalam sosiologi teks yang mempelajari sastra kaitannya dengan wujud dari sikap sosial masyarakat, maka kedua-duanya memerlukan kesadaran atau memerlukan ruang sosial dan geografis dari karya sastra yang muncul untuk dikaji. Seperti itu. Seorang sastrawan biasanya dalam menuliskan karya sastra itu akan mengimitasi ruang sosial dan ruang geografis tempat di mana karya sastra itu akan ditujukan. Misalnya, ketika sastrawan ingin menulis soal pedesaan, maka alangkah baiknya sastrawan akan mengimitasi lingkungan pedesaan, ruang sosial dan geografisnya untuk ia tuangkan ke dalam karya sastra. Karena dengan begitu, sastra yang dihasilkan akan terasa lebih dekat kepada pembacanya. Kesadaran sosial dan geografis ini akan menimbulkan karya sastra yang berbeda pada setiap kondisi ruang sosial dan geografisnya. Contohnya, seorang sastrawan yang berada di perkotaan tentunya akan berbeda dengan seorang sastrawan yang berasal dari pedesaan. Dua-duanya akan sama-sama menulis sastra, tapi sastra yang dihasilkan akan berbeda karena keduanya memiliki kesadaran ruang sosial dan geografis yang berbeda. Penulis akan cenderung mengimitasi sastrawan akan cenderung mengimitasi ruang sosial dan geografis yang dekat dengan dia. Seperti itu. Sastra. Oke, saya lanjutkan. Sosiologi sastra, kesadaran ruang dan geografis itu akan sangat menentukan bagaimana sastra berkembang. Dengan adanya ruang sosial dan geografis, sastra akan bisa terus berkembang. Namun apabila kondisi ruang sosial dan geografis itu tidak nyaman atau berbahaya, maka keberadaan sastra tersebut akan goyah. Mengapa demikian? Karena dengan kesadaran sosial geografis yang aman, yang nyaman, maka penulis dapat dengan serta-merta mengimitasikan kesadaran ruang sosial dan geografis serta mengimitasikan masyarakatnya dengan lebih aman. Dia akan lebih nyaman dalam melahirkan suatu karya sastra. Sedangkan apabila kondisi ruang sosial dan geografis sedang berbahaya, misal di perkotaan sedang terjadi peperangan, maka produktivitas karya sastra dari sastrawan itu akan goyah. Sastra seperti itu bisa dihasilkan dalam kondisi ruang sosial dan geografis yang seperti itu
namun memerlukan waktu ketika sastrawan tersebut tidak sedang merasa terancam. Karena kalau ketika sastrawan sedang terlibat di dalam peperangan tersebut dan dia merasa dalam bahaya, maka dia tidak akan mampu menulis karya sastra dengan baik. Maka dari itu, disinilah pentingnya unsur kesejarahan. Sosiologi dan sejarah, sosiologi sastra dan kesejarahan, ilmu kesejarahan merupakan dua hal yang berbeda namun akan saling membutuhkan. Sosiologi sastra akan membutuhkan kesejarahan untuk mengkaji bagaimana sastra itu muncul, karena sastra tidak hanya bisa dikaji dalam kondisi sosial saat ini, melainkan harus mengetahui kondisi ruang sosial dan geografis yang terjadi pada masa lalu yang melandasi karya sastra itu muncul. Begitu juga sejarah. Sejarah membutuhkan karya sastra utamanya sebagai pembanding, karena sejarah biasa acap kali ditulis berdasarkan kepentingan lain, misal dalam ranah politik, kepentingan penguasa, atau dalam hal lainnya. Sedangkan sastra, ketika sastrawannya memiliki kemauan dan dia tidak tunduk pada apa yang hanya sejarah lakukan, karena sastrawan juga pasti akan melakukan riset, maka hasil yang didapatkan pun akan bisa menjadi pembanding dari ilmu sejarah. Demikian dari saya untuk mengenai kesadaran ruang sosial dan geografis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Nah, di sini saya akan berbicara mengenai sikap dan perilaku ya. Sikap dan perilaku itu dapat berubah sesuai dengan kondisi sekitar ya. Nah, kondisi sekitar di sini saya itu berbicara mengenai sastra. Nah, sastra itu dianggap dapat mengubah sikap dan perilaku seseorang ya, yang tadinya buruk menjadi baik begitu. Itu tujuan dari sastra ya. Namun dalam kenyataannya itu sastra bisa juga ditanggapi dengan negatif ya. Nah, itu bisa karena sesuai sebab dari kondisi jiwa seseorang itu, biografis orang itu, dan genetik ya, faktor genetik juga mempengaruhi. Kemudian dulu itu ya, sastrawan, orang yang melahirkan sastra itu dianggap orang yang hebat ya, orang yang dapat mengubah perilaku manusia ya, yang tadinya buruk menjadi baik. Nah, itu makanya dianggap orang yang hebat melalui karya sastranya tentu. Kemudian pada abad ke-17 itu, waktu itu sastra itu dianggap sebagai dokumenter ya, atau perekaman sejarah. Karena emang seperti itu ya, karena karya sastra itu ya berbicaranya seputar kondisi masyarakat sekitarnya ya. Kemudian dulu ya, itu ada ilmuwan yaitu Herder dan Madame Steele. Itu keduanya itu hampir mirip ya, sepakat untuk mengusulkan bahwa keindahan karya sastra itu sepenuhnya didasarkan oleh ilmu alam, sejarah, dan lembaga-lembaga sosial serta psikologi ya. Nah, itu yang membangun sebuah keindahan karya sastra ya. Nah, didasarkan itu maka keduanya itu memunculkan pertanyaan ya. Pertanyaan itu apa? Nah, itu yang pertama itu mengapa sastra tertentu itu berkembang di daerah itu ya, mengapa gitu. Nah, itu ya karena itu jawabannya alam, kondisi alam, sejarah, lembaga sosial, dan psikologi ya. Nah, itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa mereka kadang-kadang menolak membangun diri di tempat lain? Itu karena jawabannya ya keempat itu terkait. Kemudian sastra itu dulunya ya, bahkan sampai sekarang itu dipengaruhi oleh mempengaruhi karya-karya sastra ya. Kemudian di bagian selatan itu justru sebaliknya ya,
melahirkan karya-karya yang kegembiraan ya, karena tanahnya yang subur, terus sejuknya udaranya ya, nah itu mempengaruhi, airnya yang jernih, nah itu mempengaruhi. Kemudian maka dari itu peneliti sosiologi itu didasarkan atas 3 pertimbangan. Nah, 3 pertimbangan itu apa? Ya, yang pertama itu pengarangnya, kemudian kedua itu teks sastranya, dan ketiga itu masyarakat membacanya. Nah, itu didasarkan atas ketiga itu, yaitu karena latar belakang kondisi alam ya. Kemudian saya cukupkan ya, saya berikan ke pemapar yang selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu dari masyarakat tradisi ke modern. Masyarakat tradisi sering diungkapkan berbeda dengan masyarakat modern. Selama tahun-tahun terakhir pada abad ke-18, tema baru seolah-olah masih berkutat pada masyarakat tradisi, sehingga muncul karya-karya seperti Kawin Paksa dan pada novel Siti Nurbaya. Namun, di era modern, kecenderungan semakin meningkat menjadi berbagai bentuk fragmentasi sastra dan artistik dengan tema baru. Menurut Adam Smith, pada tahun 1723 sampai 1790, seni puisi, musik, dan menari pada awalnya suatu kesatuan yang utuh, dengan kepala suku misalnya menggabungkan seni legislator dengan para penyair dan musisi. Lain halnya menurut Scott Adam Ferguson pada tahun 1723 sampai 1816 yang mau menerima situasi ini sebagai sebuah pandangan primitif manusia. Ferguson berpendapat bahwa manusia terpengaruh secara alamiah oleh seorang penyair karena puisi itu mampu mengungkapkan perasaannya. Jadi tidak heran kalau puisi-puisi seperti karyanya Chairil Anwar, Taufik Ismail mampu membakar semangat bangsa ini. Baik Ferguson dan Smith telah menyatakan bahwa masyarakat menjadi komersial, berbeda dengan masyarakat tradisi, jiwa sosial masih lekat dan masyarakat modern semakin individual. Manusia dan seni tidak sengaja dirobek dari hubungan organik hidup dengan masyarakat itu sendiri. Ketika seni dan sastra sudah dikoyak oleh komersialisasi, sering masyarakat modern kehilangan kendali. Realitas itu semakin meyakinkan bahwa sastra tidak akan lari dari masyarakat. Menurut Kedaulatan Rakyat pada tanggal 5 Agustus 1989, sastra berada di masyarakat karena dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, sastra sulit dilepaskan dari faktor budaya masyarakat. Banyak teori sosial sastra yang melandasi jagat masyarakat tradisi dan modern. Dan pengaruh pandangan sosiologi sastra barat sulit ditolak untuk mempengaruhi masyarakat. Menurut Taine, seorang penulis sekaligus sosiolog sastra, ia menyatakan bahwa sastra dapat ditelusuri sebagai bahan dasar masyarakat. Bahan dasar masyarakat tradisi biasanya lebih santun, sopan, dan halus, sedangkan bahan dasar masyarakat modern cenderung kasar dan brutal. Dalam mempelajari sastra, Taine menulis bahwa sebuah karya sastra tidak bermain pada wilayah imajinasi individu semata. Sebagai genre sastra, dominan masyarakat industri menunjukkan novel lebih mewakili sebuah akumulasi data masyarakat modern. Sesungguhnya, setiap sosiologi sastra yang mendasarkan diri pada positivisme yang lebih jelas sebagai sumber informasi harus siap mempelajari semua jenis sastra. Semestinya penelitian sastra perlu mencakup karya yang baik, buruk, dan tidak peduli pada masyarakat, serta penyebab terjadinya refleksi sosial. Anehnya, banyak sosiolog seperti Taine sering enggan menarik kesimpulan ini. Menurut Taine, karya sastra adalah dokumen yang melengkapi monumen periode sejarah yang berbeda-beda. Sastra menghasilkan hubungan yang harmonis antara orang jenius dan tingkatan umur masyarakat. Semakin dalam menembus seorang sastrawan untuk menangkap kehidupan tradisi dan modern, maka semakin jenius pula karya yang diciptakan. Kata Taine, setiap zaman memiliki ide-ide dominan tertentu dan berisi setidaknya satu pola intelektual mampu bertahan selama berabad-abad. Dan konsep yang kedua yaitu momentum
Momentum zaman dalam pengertian ini dapat merujuk pada periode di mana suatu konsep manusia tertentu dapat hidup bertahan. Momentum tradisi sastra juga dapat berarti pengaruh sastra. Taine berpendapat bahwa sementara dalam genre drama akan menampilkan jenis manusia yang dramatis, para penulis abad ke-18 memiliki keuntungan besar bekerja dengan model abad ke-16. Apa yang membuat penulis mewarisi tradisi yang cukup jelas merupakan bagian utama dari sosiologi sastra. Tetapi bagi sebagian besar sastra hanya membuat observasi yang paling biasa, dibumbui dengan analogi biologis yang munafik seperti konsep ras sangat populer selama abad ke-19. Taine, bagaimanapun, terutama berkaitan dengan unsur yang ketiga yaitu unsur lingkungan, telah berpretensi untuk memberikan penjelasan hubungan lengkap sastra. Seperti konsep yang lain, unsur yang ketiga yaitu lingkungan dapat berarti banyak hal yang berbeda. Iklim dan geografi berpengaruh penting. Taine menemukan penyebab efek hubungan antara unsur-unsur lingkungan dan sastra sering menyebabkan analisis yang paling absurd dan kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Cahyani Tias, NIM C1Deno18050, akan mempresentasikan mengenai sikap moral dan ideologi sosial. Menurut Podhoretz, pada Sudiarto 1976, berpendapat bahwa semua sastra yang baik adalah sangat relevan bagi masyarakat beserta masalahnya. Tapi, relevansi ini hanya dapat dipahami lewat cara-cara tidak langsung. Pendapat ini mengajak kita agar hati-hati dalam memahami sastra. Sastra ada kalanya menyampaikan sikap moral dan ideologi sosial secara halus. Demikian pula, Taine berpendapat bahwa drama Perancis pada abad ke-17 juga mengisahkan tentang kaum bangsawan yang sopan. Di Indonesia pun demikian. Banyak drama-drama klasik yang juga mengisahkan tentang kehidupan priai atau bangsawan. Dalam esainya tentang Balzac, Taine berpendapat bahwa seluruh komedi manusia menyadari keserakahan di dunia perdagangan. Berbagai korupsi triliunan para penguasa di lingkungan DPR sering menjadi daya tarik sastrawan dan seniman. Dalam analisis sastra yang sebenarnya, ia sering menyatakan bahwa pencapaian sastra pada dasarnya adalah masalah psikologis mekanika, yaitu nafsu dominan artis yang berkuasa. Memang, penyebab dasar dari semua seni dan sastra adalah sikap moral dari seniman itu sendiri. Pada tahun 1848, dua revolusioner muda Jerman bernama Karl Marx dan Friedrich Engels menerbitkan sebuah dokumen yang membuat kesan abadi dalam sejarah umat manusia. Taine berpendapat bahwa sebagian besar sastra adalah ekspresi dari lingkungan, keturunan, dan jenius kreatif. Sebagai mahasiswa di Universitas Bonn, Marx lebih suka menghadiri kuliah sastra daripada hukum. Ia menyusun puisi, balada, setengah novel dengan subjudul A Tale Humoris, dan tindakan pertama dari tragedi gotik. Namun, pada awal tahun 1840-an, minat Marx terhadap sastra mulai menurun, digantikan oleh semangat untuk filosofi, ekonomi, politik, dan sejarah. Dua tema yang mendominasi tulisan-tulisan awal Marx dan Engels yaitu yang pertama pengaruh sosial yang meresap ke semua ideologi, dan yang kedua pembagian kerja. Ideologi menunjuk ke pengkondisian sosial yang berbeda jenis pemikiran baik secara filsafat, ekonomi, dan sejarah. Ideologi dalam sastra adalah suatu perspektif yang berhubungan dengan posisi kelas penulis, pandangan, dan suatu sisi kehidupan yang terdistorsi dunia. Mereka berpendapat bahwa penelitian sosiologi sastra hendaknya mengangkat kondisi sejarah dalam konteks sosial tertentu dan mengembangkan refleks ideologis. Sedikit berbeda dengan Marx dan Engels, Smith dan Ferguson yang meyakini bahwa pembagian kerja untuk kehidupan sosial memiliki efek untuk menghilangkan individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu. Pembagian kerja menghasilkan apa yang mereka sebut dengan teori murni. Teori murni adalah suatu pemikiran yang tidak tercampur oleh urusan materi semata seperti filsafat, teologi, dan diimplikasikan dengan
seni dan sastra. Tugas sosiologi sastra adalah mencermati pengaruh masyarakat ke dalam sastra. Sastra menjadi saksi dan bukti keserakahan orang modern yang berideologi materi. Pada saat itu, sastra kadang-kadang dinilai sebagai produksi yang mampu menghasilkan materi. Sastra sebagai benda budaya dan gagasan luhur menjadi semakin terasing. Sejarah masyarakat memang kadang-kadang buram, penuh dengan tuntutan material. Akibatnya sastra tidak lagi dihargai sebagai ideologi filosofi hidup yang menjaga harmoni, melainkan mengajak untuk mengambil jarak sosial. Oleh karena itu, sosiologi sastra akan menangkap segala perubahan sikap moral dan ideologi dalam sastra. Moral berkaitan dengan ajaran karakter yang menuntun pembaca agar lebih manusiawi. Sastrawan akan mengajarkan moral lewat tokoh-tokoh. Melalui deskripsi pun, sastrawan sering menyelipkan moralitas. Moral pula yang menggerakkan karya sastra agar semakin menyentuh perhatian pembaca. Terima kasih.